Halo Sobat Sukses, selamat datang di channel Sobat Suksesku. Kali ini kita akan bahas tentang peluang bisnis. Daya kepiting Soka panen berhasil, untung jutaan. Masih nggak menonton hingga selesai ya? Kamu bisa mendapatkan manfaat dari informasi menarik kali ini. Permintaan kepiting Soka kian hari kian meningkat. Hal tersebut dikarenakan masih banyak yang mengemari kepiting bercangkang lunak ini. Rasa yang lezat baru dengan cangkangnya yang lembut dan mudah dibuka. Ukuran kepiting ini menjadi favorit di antara jenis yang lain. Harganya pun tergolong tinggi, membuat peluang budaya kepiting Soka terbilang menguntungkan. Anda mau belajar tentang sejarah budaya kepiting Soka? Tonton video ini sampai selesai sobat. Sejarah budidaya kepiting Soka. Sama halnya seperti teknik budaya pembesaran ikan konsumsi. Budaya kepiting jenis ini cukup mudah untuk dilakukan jika kita sudah mengerti tentang teknik dan juga tata cara budaya kepiting Soka. Anda bisa mulainya dengan memilih lokasi budidaya, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, serta membeli bibit. 1. Tentukan lokasi budidaya yang tepat. Tata cara budidaya kepiting Soka yang pertama adalah dengan menentukan lokasi budidaya yang tepat. Cari lahan yang memiliki ketersediaan air bersih tanpa tercemar oleh polusi, dengan tingkat salinitas hingga 15 hingga 35 ppt. Suhu airnya berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius. Jumlah oksigen terlarut minimal 3 ppm dan pH airnya 6,5 sampai 8,5. Lokasi yang paling mendekati faktor pendukung di atas adalah lokasi tambah yang dekat dengan tanaman mangrove. Biasanya tanah tambah yang dipakai adalah tanah yang berlumpur pasir dengan kedalaman sekitar 80 cm atau lebih. Tidak sama dengan mengolah tanah untuk menanam cabai rawit. 2. Persiapan bibit kepiting Soka. Kita harus memilih bibit-bibit kepiting Soka terbaik yang memiliki bobot sekitar 0,1 on hingga 0,5 on. Bibit-bibit inilah nantinya yang akan membesarkan melakukan proses molting. 3. Persiapan kandang kepiting Soka. Kandang untuk kepiting Soka bisa berupa kotak-kotak berukuran 15x15 x 20 cm yang diletakkan di bawah permukaan tambak. Buatlah pula jalan setapak yang dibuat dari bambu di antara tatanan kandang-kandang tersebut akan mempermudah Anda dalam mengelola dan mengamati kepiting. 4. Cara pemeliharaan kepiting Soka. Tata daya budidaya kepiting Soka selanjutnya adalah dengan memotong kaki-kaki serta capit dari kepiting. Proses ini penting untuk dilakukan agar kepiting menjadi stres dan melepaskan cangkangnya. Saat kepiting dari kepiting tersebut lepas, maka kepiting akan segera membentuk cangkang baru. Proses ini disebut dengan molting. 5. Menebar bibit kepiting. Proses penebaran bibit kepiting Soka tidak boleh dilakukan sembarangan, seperti dalam cara budidaya ikan lele di kolam beton. Kita harus menempatkan tiap kepiting pada kotak atau kandang yang sudah kita buat. Jarak waktu antara proses pemotongan kaki hingga terbentuk cangkang kembali adalah sekitar 15 hari. Perlu diingat saat cangkang baru mulai terbentuk, Anda harus segera memandu kepiting karena cangkangnya akan kembali mengerat. Untuk menghentikan proses pengerasan tersebut, Anda bisa merendam kepiting menggunakan air tawar selama 30 menit. 6. Makan yang diberikan. Kepiting Soka biasanya diberi pakan berupa ikan rucah, pelet, atau keong. Berikan pakan sekali dalam sehari atau saat sore menjelang senja. Kepiting merupakan hewan non-kortular yang aktivitas hidupnya berlangsung di malam hari. 7. Perawatan kepiting Soka. Merawat kepiting Soka kurang lebih sama dengan cara budidaya kepiting rajungan.
Yang terpenting adalah kita harus menyediakan air bersih dan terbebas dari polusi, serta memiliki sirkulasi yang lancar. Jika sirkulasi air terlambat, maka kepiting soka akan mati dan membawa kerugian besar. Selain itu, pengendalian hama juga merupakan kunci sukses dalam budaya kepiting soka. Segera tangani jika Anda melihat gejala kepiting yang terserang hama atau penyakit. Jangan sampai hama terus mewabah dan merusak panen Anda. Kandungan dalam kepiting soka. Meskipun daging dari kepiting mengandung kolesterol, namun sebenarnya kandungan lemak jenuhnya termasuk rendah. Yang tidak boleh kita abaikan adalah mengandung protein, vitamin, dan juga mineral yang melimpah dan baik untuk tubuh. Selain itu ada pula selenium yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan berbagai virus serta penyakit. Bahkan menurut penelitian, kandungan selenium ini juga dapat mencegah kanker dan kerusakan kromosom. Dalam 100 gram kepiting terdapat 22 mg omega 3 EPA, 58 omega 3 DHA, 15 mg omega 6. Semuanya itu baik untuk menunjang kesehatan otak dan juga kecerdasan manusia, seperti halnya keuntungan budaya cabai rawit. Strategi pemasaran kepiting soka. Salah satu hambatan dari bisnis budaya kepiting soka adalah sedikitnya bibit kepiting soka yang tersedia di alam. Sampai itu proses molting dimulai, kita harus mengawasi selama 24 jam untuk mengetahui kapan cangkang baru tumbuh. Jangan sampai terlalu lama sehingga cangkang kembali mengeras. Itulah alasan mengapa kepiting soka harganya lebih mahal dibanding jenis kepiting lainnya. Untuk 1 kg kepiting soka bisa dibeli dengan harga Rp55.000 hingga Rp75.000. Agar bisnis budaya kepiting soka Anda menghasilkan keuntungan yang besar, maka perhatikanlah sejumlah tips berikut ini. Selalu jaga kualitas kepiting soka Anda. Saat panen tiba, pisahkan kepiting soka yang berkualitas tinggi dengan yang berkualitas rendah. Kualitas kepiting tersebut akan menentukan harga jual dari kepiting Anda. Semakin baik kualitasnya, maka semakin tinggi pula harganya. Begitu pula jika kualitas kepiting yang Anda hasilkan kurang baik, maka kepiting akan ditawar dengan harga rendah. Tawarkan hasil panen Anda ke pengusaha kuliner, dimulai dari warung-warung yang di pinggir pantai, tengkulak, hingga distribusi ke sejumlah restoran besar. Belajar dari beberapa pengusaha ataupun budaya yang telah sukses terlebih dahulu. Jangan menyerah jika di awal usaha Anda menemukan kegagalan, namun justru jadikan semangat untuk mendapatkan hasil lebih baik di musim depan. Demikianlah cara budaya kepiting soka yang dapat dibagikan pada kesempatan ini. Semoga informasi berkenan dan membantu Anda dalam mengembangkan bisnis budaya kepiting soka. Mungkin sedikit sharing bisnis wirausaha mandiri buat teman-teman semua. Semoga terinspirasi dan pastikan selalu pantau terus channel ini untuk info bisnis dan tutorial menarik lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya sobat sukses, agar kamu bisa update video selanjutnya mengenai aneka informasi tentang dunia bisnis peternakan dan perkebunan. Sampai jumpa di video selanjutnya.